dengan cara kamu ambil satu batu yang besar dengan tangan kananmu. Wa idza aradtal iqtisara fil istinja'i ala ahadihima fal ma'u afdalu li annan najasata innama tazulu bil ma'i. Fa'idha aradtal iktisara fil istinja'i, maka apabila kamu ingin meringkas di dalam istinja, kemarin bahasan kita sebelumnya menggabungkan di antara dua alat istinja, antara batu dan air. Bagaimana kalau kita pengen ringkas, milih salah satunya? Makanya dijelasin oleh Tuan Musonif, apabila kamu ingin meringkas dalam istinja ala ahadihima, di atas salah satu dua alat bersuci itu al-ma'u afdol, maka air lebih afdol. Kalau disuruh milih, bagusan pakai tisu atau pakai air? Bagusan pakai air. Li annan najasata innama tazulu bil ma'i, karena najis itu hilangnya dengan air. Kalau batu pasti masih ada sisanya, tapi kalau air saya yakin deh nggak bakal ada sisanya. Wa in iktasarta alal hajari fa'alaika antas ta'mila talatata ahjarin dhahiratin munsyabbatin ay mutasyarribatin lil aini. Apa? Hah? Mustaribat. Kalau situ shin duluan baru tak. Kalau di saya tak duluan ini. Karena kalau bahasa Arabnya firmannya tasyarroba, itu artinya menghisap, menyerap. Tasyarroba, ya tasyarrobu, tasyarroban, fahuwa mutasyarribun. Jadi mu'annas lah, jadi mutasyarribat. Tasyarroba artinya menyerap. Saya lebih cocok pakai tak duluan. Lil ain. Wa in iktasarta alal hajari, dan jika kamu meringkas, kamu memilih batu untuk istinja, fa'alaika antas takmila talatata ahjari, maka kewajiban atas dirimu bahwa kamu menggunakan 3 buah batu. 3 buah batu. Tahiratin yang suci, munsyabbatin ay mutasyarribatin yang menyerap. Apa? Mutasyarribatin. Munsyabbatin. Fi'il madinya insyabba, insyabba yang syabbu insyifaban. Ya boleh dah. Kalau munasifah berarti ntar fi'il madinya nasyaba. Nasyaba yunasyifu tansyifan fahuwa munasyifun. Boleh munasyifun boleh. Munasyifatin ay mutasyarribatin artinya yang menyerap. Yang menyerap. Sama tuh. Nasyaba menyerap, tasyarroba menyerap. Lil aini bagi zat najisnya.
Hebel. Iya. Panjang banget. Kalau bahasa kita kan dulu dornya yang kasar. Jadi kalau kita gosokin itu najisnya ke bawah. Ada kalau benda-benda yang licin kalau kita gosok cuma belewer doang. Des. Nah, yang berikut ya. kalau kita gosokin itu najisnya ke bawah. Buat cuma belewer doang. Lihat itu ke bawah apa kagak? Tiga kali masih ada sisa, tambahin Ntar mau aja ntar. Ada bahasanya ntar. Sabar. Biar sedikit aja rumahnya. Fala yudisi'u mutanajjisun, maka tidak boleh menggunakan batu yang terkena najis. Beda najis, beda mutanajjis. Kalau mutanajjis itu terkena najis. Wala ma fihi rutubatun, dan tidak boleh juga menggunakan batu yang lembab atau benda lainnya yang lembab, yang basah. Oke, tisu kering pakai buat tisu basah. tisu basah ada wanginya. Badai. Apa diletak-letak tembok doang? Cuma kalau karena bau kering kan basah. Apa? Jadi yang kering. Wama fihi nu'umatun, dan tidak boleh juga menggunakan sesuatu yang lembut, yang licin. Katurobi, seperti debu. Hah? Ya kayak kucing itu di pasir. Nempel. Nempel. Jadi istrinya dia pakai pasir. Yang ada bukan malah ke bawah aja sama pasir bernempel. Ini sengaja buat bikin mangkokan. Pakai sikut. Wal fahmir rahwi apa? Dan arang yang ditumbuk, arang yang halus, ya pasir dah. Apa? Wal qasabil ladzi lam yashqa idza kana ghayra juduru. Dan kayu yang tidak terbelah apabila dirubah bentuk aslinya. Kalau kayu dikampakin terbelah kan berarti kering. Kalau rata, Hah? nggak rata kayu. Nggak rata. Iya. Dibilang Ada juga kayu yang kalau dikampakin bukan terbelah, brotol dikit-dikit, lembab. Kosam. Asalnya kosam, tongkat. Ya, tongkat ya kayu. Tamsahu ay ta'ammu biha mahallan najum ay al-khar'i
kamu usapkan dengan batu itu mahallan nabi, tempat keluarnya kotoran. Ai al-far'i artinya kotoran. Hah? Kho. Fa inna ta'mima kulli masahatin minat talati li kulli juz'in minal mahalli wajibun. Karena mengusapkan setiap usapan dari 3 batu itu ke setiap bagian dari tempat keluarnya kotoran hukumnya wajib. Semua bagian tempat keluarnya itu kudu kena usapan semua, jangan pendek lewat. Hukumnya wajib. Kalau ada yang ketinggalan diulang lagi, karena wajib hukum. Bi antado al hajaro ala muqaddamil maq'adati kibala mawdi'in najasati. Wa tamurroha bil mashi wal idarati ila muakhiriha. Atau ila muakhiriha. Di antado al hajaro, dengan cara kamu letakkan batu itu ala muqaddamil maq'adati, ke bagian depan duburmu. Maq'adah asal katanya alat buat duduk, pantat. Kibala mawdi'in najasati, di bagian depan tempat najisnya. Jadi batunya dari depan tuh. Amin. Atau kalau dari belakang nariknya enakan, taruhnya di depan tapi pakai air aja. Ya suatu waktu kan ada juga kejadiannya. Nah, ada batu juga ada bang Mak, bukan pasir doang ya, bukan pasir doang. Ada batu gitu. Wa tamurroha bil mashi wal idarati ila muakhirihi, dan kamu tarik dengan usapan itu ila muakhirihi. Idaro asal katanya dijalankan. Kamu tarik batu itu dengan kamu usap dan kamu jalankan ke bagian belakangnya. Jadi dari depan dulu ke belakang. Halo. Misalkan ini lubangnya, jadi dari sini dulu, dari depan dulu. Belakang. 3 kali ya. Nah dulu, itu baru yang pertama, 3 kali aja. Wa ta'khudas saniyata wa tadu'aha 'alal mu'akhkharati kadzalika wa tamurraha ilal muqaddimati. Ilal muqaddamati. Dan kamu mulain usapan yang kedua. Caranya kamu letakkan batu itu di bagian belakang dubur, bagian belakang tempat keluarnya najis, seperti yang pertama. Kemudian kamu tarik batu itu ke bagian depan, dari depan ke belakang, terus dari belakang ke depan.
Wata surat talitata fatudiroha haulal musrobati. Idaratan watam sahaha biha minal muqaddamati ilal muakhirati. Dan kamu mulai usapan yang ketiga dengan cara kamu lingkarkan, apa bahasanya? Puter, kamu puter batu itu di sekitar anus, lubang anus, Jubelin. diputer. Idarotan sekali putaran, watam sahaha biha minal muqaddamati ilal muakhirati. Kemudian kamu usapkan dengannya dari bagian depan ke bagian belakang. Udah tuh, langkah lain dari depan ke belakang, terus belakang ke depan, baru udah diputerin terus keliling. Jadi putar-putar dah. Putar. Bihaitu la tantaqilun najasatu an mawdi'iha. Sekiranya najis itu tidak berpindah dari tempat keluarnya. Alladhi asobathu indal khuruji, yang mengenai tempat keluarnya itu ketika kotorannya keluar. Wastaqarrat fihi, dan menempel padanya. Makanya memang salah satu syarat untuk istinja dengan batu yang keluarnya itu pelan. Kalau encer mah nggak boleh. Kalau kalian makan payah kalau habis-habis. Makan sapi deh. Oren. Apaan? Hatta lau kunta wan dhammat al yataka wan taqalatin najasatu ta'ayyana alaikal ma'u. Sampai sekiranya kalau seandainya kamu berdiri dan dua sisi pantatmu bertemu, maka berpindahlah najis itu. Ta'ayyana alaikal ma'u, menjadi wajib atasmu istinja menggunakan air. Kalau memang udah kelewat dari tempat bulutannya itu kudu pakai air, wajib. Udah bisa lagi pakai batu. Udah melewat. Wa qawluhu bihaitu al-ba'u bi ma'nafi wa huwa muta'alliqun bi qawlihi antastakmila. Dan ucapan Tuan Musannif bihaitu, ba itu maknanya fi. Al-ba bi ma'nafi, huruf ba di kalimat bihaitu bi ma'nafi, menggunakan makna fi. Wa huwa muta'alliqun biqaulihi antastakmila, dan itu berhubungan dengan ucapan Tuhan Musannif antastakmila. Jadi salah satu syarat istinja dengan batu. Aman naqlul muttarru ilaihi al-hasilu minal idarati fala yadur. Adapun berpindahnya najis yang tidak disengaja, yang munculnya karena putaran yang dilakukan, fala yadur, maka tidak masalah. Kalau pas muter kemudian belewer, nggak masalah.
Boleh cuma dibersihin pakai batu lagi, boleh. Bukan berarti dibiarin, bukan. Dibersihin lagi pakai batu lagi. Wa kadzalika tamsahul qadiba fi talatati mawadi'a min hajarin. Begitu juga kamu usap batanganmu di 3 bagian dari batu. Kalau tadi buang air besar, ini buang air kecil. Itu batangannya. Batunya satu. Bisa 3 kali. Tembok. Iya, maksudnya kalau di sini maksudnya palanya, tempat keluarnya, sebut batangannya. Sebenarnya emang kencing keluar dari batangan, dari pala. Oleh perempuan, lubang itunya. Ya, kayak ketawa aja ya. Lubang itunya, lubang. Lu pakai topo aja ya. Bi anta khuda hajaron kabiron biyaminika, dengan cara kamu ambil satu batu yang besar dengan tangan kananmu. Yang tangan kanan megang batu rada gedean dah. Karena buat musab 3 kali kan. Kiri pegang. Wal belakaru biasa Rika, dan zakar artinya di tangan kiri. Praktekin. Oleh semua dia kali. Kalau udah pakai batu mah kiai ada risik. Hah? Ada risik. Batunya yang kena panas. Yang kena panas. Ya dibuat mobil ya mas. Watam sahul hajaro, atau kita boleh atau ke takhuda ya. Watam sahal hajaro bidakarika. Kemudian kamu usap batu itu dengan zakarmu. Jadi bukan batunya yang gerak, zakarnya yang gerak. Tembok. Kalau tembok licin berarti nggak usah ya? Ah, Kalau tembok yang licin. ya kudu yang keset. Namanya kapan masanya aja no. Belum diaci ya. Hancur. Ngompal. Hati-hati kalau itu. Waktu hari yasaro, dan kamu gerakkan tangan kirimu. Jadi yang gerak tangan kiri, batunya diem. Apa kayak orang kalau kencing di tembok kan begitu, yang temboknya digoyangin, dia yang goyang. Ini tajam amat. Fatam saha talata marratin fi talati mawadi'a min hajarin wahidin kabiri. Maka kamu usap 3 kali pada 3 bagian dari satu batu yang besar. Au fi talatati ahjarin, atau pada 3 buah batu. Boleh 1 batu yang gede atau 3 buah batu. Au fi talatati mawadi'a min jidarin, atau di 3 bagian dari tembok. Bisa geser. Yang ditarik masih. Dulu. Ila an la taror rutubata fi mahallil masjid, sampai kamu tidak melihat lagi ada yang basah di tempat yang kamu usap. Hakadha fil ihya'i, begitulah penjelasan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Udah. Ini baru nih kita jawab pertanyaan Mang Haji.
Fa in hasolal inqa'u bimarrataini wajaba 'alaikal ityanu bitalitati. Jika kamu sudah bisa membersihkan najis itu dengan 2 kali usapan, tetap wajib atas dirimu untuk melakukan usapan yang ketiga. Jadi meskipun 2 kali udah bersih, yang ketiga tetap wajib. Karena syaratnya harus dengan 3 batu atau 3 usapan. Wa in lam yusol al-inqa'u bitalatatin minal masahati bi an baqiya atarun yuziluhu ma fawqa sadaril khazafi fa alaika bi rabi'in wa hakadha. Jika tidak kamu dapatkan kebersihan najis itu dengan 3 usapan, seperti masih tersisa bekas-bekasnya yang sekiranya bisa dihilangkan dengan bagian yang kecil dari tembikar, dari keramik, fa'alaika birobi'in wahakadha. Atau kalau sekarang bite kali ya, pecahan genteng. Fa'alaika birobi'in, maka wajib atasmu usapan yang keempat dan seterusnya. Pakai air pun tetap seperti itu. Meskipun 2 kali udah bersih, kalau bisa diterusin sampai ketiga. Meskipun 2 kali udah bersih. Thumma in anqaital mahalla biwitrin fawadihun. Jika kamu sudah membersihkan tempat keluarnya najis dengan bilangan yang ganjil, maka jelas udah cukup. Kalau udah ganjil udah. Jadi kalau 3 masih belum bersih, basuhannya 5. Kalau 5 belum bersih juga 7. Pokoknya berhentinya diganjil. Apa nih? Hujan. Belum hujan. Enggak hujan. Gerimis doang. Ya hari ini pinggir doang tuh gerimis. Wa illa fatatimmu khamsatan in anqaita bi rabi'atin aw sab'atan in anqaita bi sittatin wa hakadha. Rasain aja. Pinggir doang kan gerimis. Lanjut. Yang pinggir doang katanya. Ya udah aja gede. Beda gede. Udah dah. Lanjut dulu. Kemudian Kalau cebok air dikirim. ah, Air dikirim. Cebok aja cebok. Bil, Nabil, tas. dikit-dikit dah. Jika tidak bersih di bilangan ganjil, maka kamu sempurnakan menjadi 5 usapan jika kamu sudah bersihkan di usapan yang keempat, atau kamu sempurnakan menjadi 7 usapan jika kamu sudah bisa membersihkan kotoran di usapan yang keenam. Wahakala dan seterusnya. Ila ayan kia ay al-maudi'a ay al-maudi'u sampai bersih tempat keluarnya najis. Wa yusalul mashu bil itari ay al-infiradi.
Dan hasil usapan itu dengan bilangan-bilangan yang ganjil. Artinya yang ganjil. Jadi usapan itu usapan dengan batu baru sah kalau usapannya ganjil. Fal itaru biwahidatin ba'dal inqai alladzi lam yusal biwitrin mustahabun. Maka istinja dengan basuhan yang ganjil dengan menambahkan satu basuhan setelah bersihnya yang tidak bisa didapatkan dengan 3 usapan mustahabun itu disunnahkan. Tadi 3 belum bersih, 4 udah bersih, tetap disunahkan menambah 1. Wal inqa'u ila alla yazilal ataru illal ma'a. Kembali. Wal inqa'u ila an la yuzilal ataru illal ma'u au sagharul khazafi wajib. Dan membersihkan kotoran sekiranya kotoran itu tidak bisa dihilangkan bekasnya kecuali dengan air atau dengan pecahan keramik, pecahan tembikar, wajibun hukumnya wajib. Kalau emang hanya bisa dibersihkan dengan air, maka wajib dibersihkan dengan air. Udah 7 usapan, kemarin masih belum bersih juga. Nyari air dah. Jipe. Apa? Udah. Terusin ini. Lanjut. Hah? Lanjut. Lanjut. Sampai kelar bab istinja ini. Wa'lam annal musannifa dzakara li jazaa'il iktisari al-hajari sittata syurutin. Syartaini fi dzatil hajari wa huma kaunuhu tahiran qali'an li'ainin najasat wa talatata syurutin li jaza'i isti'malil hajari wa hiya talatu masahatin wa ta'mimul mahalli bi kulli masahatin wa inqa'ul mahalli wa syartan wahidan lil mahallil ladzi yustanja fihi wa huwa adamu intiqalil kharij. Perlu kamu ketahui bahwa musannif menjelaskan, menyebutkan tentang bolehnya meringkas istinja dengan batu dengan 6 syarat. Syartaini fi dzatil hajari, 2 syarat dari sisi batunya, wa huma kaunuhu tahiran, yaitu keadaan batu itu suci, qali'an li ainin najasati, dan bisa menyerap zat najisnya. Itu yang berkaitan dengan batu. 2 syarat itu. Wa talatata syurutin, dan 3 syarat untuk bolehnya menggunakan batu. Wahia, yaitu talatu masahatin, 3 kali usapan, wa ta'mimul mahalli bi kulli masahatin, dan meratakan usapan itu ke semua tempat keluarnya najis, wa inqa'ul mahalli, dan membersihkan tempat keluarnya najis. Wa syartan wahidan lil mahallil ladzi yustanja fihi wa huwa adamu intiqalil kharij. Dan 1 syarat terakhir yang berkaitan dengan tempat keluarnya najis yang diistinjakan, yaitu tidak berpindahnya kotoran yang keluar dari tempatnya. Syaratnya 6 untuk boleh meringkas istinja dengan batu, syaratnya 6. 2 yang berkaitan dengan batunya,
3 berkaitan dengan bolehnya menggunakan batu, yang 1 berkaitan dengan tempat keluarnya najis. Apa? Wala tastanji illa bil yadil yusra. Dan hendaknya kamu hanya beristinja menggunakan tangan kere, tangan kiri. Jadi jangan pakai tangan kanan, tangan kiri. Kiri gue tuh. Gue kiri. Tangan kiri buat istinja, makan tangan kiri. Itu gimana tuh? Apaan? Istinja tangan kiri, makan tangan kiri. Ya makanya dari kecil dulunya dibiasain, Beda tempat. diajarin. Beda tempat. Beda tempat. Dia udah awal makan dulu. Jangan dari bawah ke atas itu. Iya. Yang ada kok sambil buang sambil makan. Yang bawahnya lagi buang, yang atasnya lagi sambil makan aja, makan pisang. Merokok. Apa? Memang sejarahnya begitu. Dulu setan itu minta dibikinin tempat oleh Allah. Buat orang mukmin ada tempatnya, buat malaikat ada tempatnya, buat jin ada tempatnya. Setan tempatnya di mana? Makanya dipilihkan oleh Allah tempatnya setan itu kamar mandi besok. Oke, yang betah lama-lama di kamar mandi. Bawa kopi juga. Setan diajakin kopi. Itu gara segala bawa HP segala kamar mandi. Rokoknya 2 batang, yang satu di sudut, yang satu di tempelin di kuping. Makanya kalau ada ide yang munculnya ketika kita nongkrong di kamar mandi, itu yakin bahwa ide itu nggak baik. Jangan dipakai. Karena itu idenya dari setan. Walaupun kelihatannya benar. Meskipun kalian benar. Karena tadi itu tempat setan. Ya betul. Saya udah hampir setahun itu ngebiasain kamar mandi nggak bawa rokok. Udah setahun. Biasanya. Oh, enakan mana? Hah? Enakan makan, ya. Makan berak. Kayaknya kayak tanah batu kalau udah kering suka kering ya? Apa ya? Bisa. Kalau udah kering gitu, udah kering. Ya itu kan terkena najis. Masih kalau numpuk kalau gitu ya, jadi banyak ya. Baik kalau buat lepat. Kecuali kalau tadi dah buang kecil di tembok, besoknya udah kering, udah nggak kena lagi. Tempat yang basahnya boleh dah dilepetin lagi. Orang yang basic tadi masih ada. Nyari air aja dah. Ya Allah. Masih kakawat. Tuh dari tiang listrik. Kita minta masih ada 3 hari. Kelihatan ya. Itu namanya suul khotimah itu. Habis pacaran enak-enak, pas pacaran. Itu mah santri dulu yang ngalamin diem aja.
Bi anta khudal hajaro biasarika alal kaifiyatil mawqurati, dengan cara kamu ambil batu dengan tangan kirimu sesuai dengan cara yang telah dijelaskan. Ini kalau buat buang air besar ya. Kalau tadi kan buang air kecil batunya di kanan. Ini kalau buat buang air besar batunya megangnya pakai tangan kiri. Wa bi antu fidul ma'a bil yumna ala mahallil kharqi. Nah. Dan dengan cara kamu guyurkan air dengan tangan kananmu ke tempat keluarnya kotoran. Wa tudlikahu bil yusra hatta la yabqa atarun yudrikuhul kaffu bihissil lamsi. Dan kamu gebek dengan tangan kirimu. Apa bahasa gosok kali? Digosokin. Digosokin. Iya digosokin. Dan kamu gosokkan tangan kirimu di tempat keluarnya najis sehingga tidak ada sisa yang bisa dirasakan dengan telapak tangan ketika menyentuhnya. Sampai nggak ada rasa itu lagi. Hah? Udah nggak ada licin lagi. Nggak cium. Itu mah orang nemu di jalan. Ini kayak tai dicium. Bukan. Dicolek dan dicobain. Dia rasanya pahit-pahit gitu. Cobain. Mau aja. Wayakfi fi dzalika ghalabatu zannin zawalun najasat. Dan jaga cukup pada yang demikian itu hilangnya najis dengan sangkaan yang kuat. Ya kalau sangkaan kita udah bersih, udah cukup. Wa yusannu hina idzin syammul yadi. Tidak disunahkan ketika itu mencium tangan. Tidak boleh dicium, bau kulit. Wa yambagi al-istirkha'u li alla yabqa ataruha fi tadha'ifi syarajil maq'adati. Dan sebaiknya ngeden pada saat istinja itu, agak ngeden agar itunya keluar, jadi lipitan-lipitannya rada menggar. Menjen kalau menjen itu perut. Bi Allah yaqqa ataruha fi tadha'ifi syarajil maq'adati, agar tidak ada sisa yang tertinggal di lipatan-lipatan lubang anus. Fatanabbah lidzalika, maka perhatikanlah yang demikian itu. Karena kadang-kadang kurang diperhatiin, baru masih yang bersih baru bagian luarnya doang, dalamnya belum. Tapi sambil diri.
Kamu bisa? Kadzalika qalahu Ibnu Hajar. Seperti itulah yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar. Terus ini nih. Terus ini nih. Tujuh sudah lewat. Bang, cukup kali. Hah? Masih 3 paragraf lagi soalnya. Apa kita kejar aja, kejar tayang. Kejar. Hah? Kejar. Hujan. Ya udah dah. Hujan ya udah, biar maksain. Wa qul indal faraghi minal istinja'i wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillah.